Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam materi tentang seri praktikum lengkap Mayop Accounting bersama saya Enos Kabu. Dan dalam sesi kali ini kita akan belajar tentang mencatat transaksi ke dalam jurnal atau yang biasanya disebut dengan journal entry. Dalam sesi sebelumnya kita sudah membuat nomor akun, ya, dan kita ada pada tampilan ini. Sebelum kita mulai mencatat transaksi ke dalam jurnal, bisa diperhatikan sejenak daftar akun yang sudah Anda buat. Kalau ada yang belum sesuai, agar disesuaikan kembali. Kita lihat mulai dari aset, ya. Ini misalnya perlengkapan 1.3000, ya, kodenya. Persediaan 1.4000. Untuk kelompok utang ada utang dagang, utang gaji. Kemudian ada utang, ya, pinjaman kepada mitra 4.000, ya, dan lain-lain agar diperhatikan kembali nomor dan atau kode akunnya. Modal di setor, ada modal laba rugi periode berjalan untuk kelompok modal, income untuk pendapatan, cost of sales untuk harga pokok penjualan itu 5.000. Sekali lagi perhatikan nomornya, mungkin ada Anda keliru dalam melakukan pencatatan. Kelompok beban, kelompok other income, dan kelompok other expense atau beban lain-lain. Sekali lagi perhatikan kembali nomornya. Baik, kalau Anda pastikan bahwa itu sudah sesuai kode dan nama akunnya, Anda kembali klik close supaya Anda kembali ke menu utama. Nah, untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal, dalam sesi kali ini kita belajar cara pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Untuk transaksi yang pertama yang terkait dengan setoran modal awal. Usaha Anda akan Anda awali, pertama-tama pasti ada penyetoran modal awal. Untuk penyetoran modal awal kita klik di banking. Kemudian klik di receive money, ya, receive money. Nah, di sini deposit to account, ini kita pilih akun yang terkait dengan penerimaan. Jadi kalau kita terima tunai, kita pilih cash saja, ya. Kas di tangan, cari kas di tangan, klik, kemudian klik use account. Payer itu kita klik satu kali siapa penyetornya, ya. Kalau penyetornya misalnya Ishak, ya, misalnya Ishak belum ada di sini, maka kita klik di new, klik new, kemudian card type-nya kita pilih personal saja. Last name-nya kita isi family name. Kalau memang dia tidak ada family name-nya, ya misalnya Ishak saja, ya tidak apa-apa. Atau Anda mau tambahkan juga boleh Ishak, ya, misalnya family name-nya misalnya family name-nya Kabu, ya, misalnya. Kemudian first name, nama panggilannya misalnya Ishak, ya. Alamatnya misalnya Kupang saja, boleh. Tidak isi juga tidak apa-apa, tetapi sebaiknya diisi. Anda boleh lengkapi yang lain. Setelah itu klik OK, ya. Selanjutnya klik kembali tanda panah ini, maka nama Ishak sudah ada, ya. Ini ada Kabu Ishak. Kita klik satu kali, kemudian klik use card.
di amount receive kita terima dengan jumlah uang yang diterima dari Ishak, ya, setoran modal dari Ishak, anggaplah sebesar 200.000. Oke. Payment methodnya Anda klik satu kali, pilih cash, ya, artinya Anda terima secara cash atau secara tunai. Kemudian klik use method. Di memo otomatis akan terisi nama Ishak, ya, nama payer tadi, ya, payer tadi. Anda ketik, isikan dengan setoran modal awal. Setoran modal awal. Ya, strip datar, sebut nama orangnya. Ya, untuk yang ini akan diisi secara otomatis. Tanggalnya isi dengan tanggal pada saat setoran modal awal. Misalnya 11 November 2021. Kalau sudah selesai, tekan tab saja di laptop Anda atau komputer Anda, keyboard Anda. Kemudian di account ini Anda tekan tab satu kali atau tekan klik satu kali di sini. Kemudian cari akun yang terkait. Karena penerimaan kas ini berhubungan dengan pensetoran modal awal, maka kita klik di sini modal disetor. Kemudian klik use account. Jumlahnya, ya, di amount itu akan otomatis diisikan dengan amount receive yang ada di sini tadi. Ya, kalau sudah benar maka perhatikan out of balance-nya akan menjadi 0. Ya, kalau sudah selesai kita klik record. Selesai. Ya, jadi itu jurnal penerimaan kas untuk mencatat setoran modal awal. Pak berikan lagi contoh yang lain, misalnya setoran awal dari Enos Kabo misalnya melalui kas di tangan, berarti ini tidak perlu dirubah. Payernya kita klik di sini, cari nama yang terkait, ya, misalnya Enos Kabo, pilih, kemudian use card. Amount receive-nya misalnya 200.000, Anda isi, ya, 200.000. Payment method, ya, ganti dengan cash. Kalau sudah ada, ya, tidak perlu diganti. Tapi kalau terima melalui bank, ya, berarti Anda cari nama bank yang terkait atau cek, ya. Tapi karena di sini melalui cash, ya, kas di tangan, kita pilih cash, use method. Perhatikan date-nya, tanggalnya sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Memo diisi dengan setoran modal awal. Setoran modal awal. Strip datar, sebut nama orangnya. Kemudian tekan tab satu kali atau klik di account, muncul anak panah, cari akun modal, ya. Kemudian klik use account. Otomatis jumlahnya diisikan, ya, out of balance-nya 0, kemudian klik record. Ini sudah selesai. Untuk melihat hasilnya kita klik cancel. Kita lihat hasilnya, klik di transaction journal. Kemudian klik di receipt, ya, di penerimaan, ya, di jurnal penerimaan. Ya, perhatikan tanggalnya supaya tanggalnya, kalau ini tidak muncul berarti kemungkinan tanggalnya yang salah, ya. Tinggal sesuaikan tanggalnya. Maka Anda lihat tadi misalnya setoran modal awal Ishak Kabo, ya, jurnalnya debit kas di tangan, kreditnya modal disetor sebesar 200.000. Tanggal 11 November ada juga setoran modal awal dari Enos Kabo sebesar 200.000, ya, jurnal debit kas di tangan, kreditnya modal disetor. Ya, jadi dengan menggunakan MyOP Accounting ini kita tidak perlu menghafal ayat jurnal debit apa, kredit apa, tetapi kita cukup mengisi pada apa yang sesuai, ya, disesuaikan dengan apakah itu penerimaan atau pengeluaran. Ya, baik itu tentang transaksi penerimaan, mencatat transaksi penerimaan kas, ya, dari setoran modal awal. Berikut mengedit jurnal, kemungkinan dalam pengetikan ada yang salah.
Misalnya saja di sini setoran modal awal. Di sini hanya diketik setoran modal awal. Untuk mengedit jurnal ini tinggal Anda klik di sini tanda panah yang ini. Kemudian lakukan perubahan. Seperti biasa, setoran modal awal. Kalau sudah selesai klik OK. Ya, maka ini sudah diperbaiki. Selanjutnya adalah untuk penerimaan kas yang berikutnya itu adalah penerimaan kas dari penjualan. Jadi setelah Anda menerima dari setoran modal awal ya, penerimaan kas yang lain bisa bersumber dari penjualan. Apakah itu penjualan tunai atau penjualan kredit atau piutang. Nah, penerimaan kas ini kita akan catat ya dalam jurnal yang sama seperti tadi. Tapi kita close dulu ini. Kemudian kita klik di receive money. Receive money tergantung kita terimanya melalui bank atau kas. Kalau kita terima melalui kas, kita klik di sini, kemudian pilih kas di tangan, pilih use account. Payernya kita lihat kita terima dari siapa. Misalnya terima dari Markus ya. Kalau Markus sudah ada tinggal pilih. Kalau belum ada maka isi. Klik dulu new-nya. Klik dulu di new untuk isikan nama orang yang menyetor. Kita klik Markus, klik use card. Kemudian amount receive-nya kita isi dengan jumlah yang diterima. Misalnya 150.000. Kemudian payment methodnya cash, memonya misalnya penjualan pulsa misalnya, penjualan pulsa strip datang Markus. Kalau Anda punya usaha, misalnya penjualan ubi goreng, misalnya penjualan pisang keju, penjualan puding ya, Anda tulis saja di memonya seperti itu ya. Kemudian ini otomatis diisi. Date-nya usaha perhatikan kalau tanggalnya tanggal misalnya 12 November tinggal diisi dan 12 November. Kemudian tekan tab atau klik satu kali di sini. Nah, karena ini penerimaan kas bersumber dari penjualan, pastikan Anda klik di penjualan, kemudian klik use account. Ya, otomatis di amount jumlahnya ini akan otomatis diisi dengan jumlah amount receive di sini. Dan pastikan out of balance-nya 0. Kalau sudah seperti ini klik record. Ya, maka transaksi penjualan tadi sudah selesai dibuat. Untuk melihat hasilnya, kita klik cancel di sini. Kemudian klik transaction journal. Tadi kan jurnal penerimaan, berarti klik receipt. Klik di sini receipt. Ya. Semua penerimaan kas ditampilkan. Perhatikan tadi ada setoran modal awal. Sekarang kita ada satu lagi transaksi namanya penjualan pulsa oleh Markus. Ya. Jumlahnya sebesar Rp150.000. Baik, itu mencatat transaksi penerimaan kas. Kita lanjut untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Dari sini kita close dulu. Untuk mencatat transaksi pengeluaran kas, kita klik di spend money. Klik spend money. Kemudian kita lihat apakah pembayarannya dari akun mana, dari kas di tangan atau kas di bank ya. Dalam contoh ini misalnya kas di tangan saja. Kita klik use account. Cardnya adalah kini kita bayar kepada siapa. Misalnya Anda beli bahan untuk pembuatan produk pisang keju, misalnya Anda belinya di pasar tradisional, isi pasar tradisional. Tapi kalau Anda beli ingin menyebut siapa orangnya atau pihak nama perusahaannya, silahkan diisi melalui menu new. Setelah itu klik use card. Otomatis ini diisi. Memonya pasar tradisional mungkin Anda isi dengan misalnya membeli minyak goreng misalnya. Minyak goreng.
Ya, jadi kita tahu bahwa uang keluar itu untuk membeli minyak goreng dari pasar tradisional. Ceknya otomatis, sorry, ceknya otomatis diisi. Perhatikan tanggalnya, misalnya itu tanggal 12 November misalnya. Amountnya Anda isikan dengan jumlah nilai pembelian. Anggaplah sebesar 25.000. Ya, tekan tab saja atau klik satu kali di sini di account ini. Kemudian karena ini terkait dengan pembelian ya, berarti kita klik di kolom pembelian. Ya, setelah itu klik use account, otomatis diisi jumlahnya sebesar jumlah ini tadi. Ya, perhatikan, dan out of balance-nya kosong, 0. Kalau sudah selesai, klik record. Ya, melihat hasilnya, klik cancel, kemudian klik transaction journal. Anda lihat, klik di disbursement journal, perhatikan tanggalnya, maka di sini akan muncul ini debitnya pembelian sebesar 25.000, kreditnya kas di tangan sebesar 25.000. Contoh pertama. Contoh kedua, misalnya pada saat Anda melakukan pembelian, Anda juga ada mengeluarkan biaya transport ya. Berarti ada uang kas keluar untuk membayar biaya transport pembelian. Untuk mencatat yang seperti itu, Anda klik close dulu di sini. Spend money, klik di spend money. Perhatikan akun yang terkait, misalnya bayar melalui kas di tangan, klik use account. Kemudian kartunya ya Anda isi, boleh isi umum atau pasar tradisional juga boleh ya, atau Anda boleh tulis misalnya biaya transfer atau ojek lah ya, boleh ojek boleh, atau sebut namanya juga boleh. Kemudian klik OK, sehingga ini jelas, ini maksudnya ini kita bayarkan kepada siapa ya, misalnya kepada ojek. Use card ya, memonya adalah misalnya biaya transport pembelian. Biaya transport pada ojek. Ya, jangan lupa jumlahnya, tanggalnya diisi, tanggal terjadinya transaksi. Misalnya jumlahnya sebesar 10.000. Ya, klik di account ini ya, kemudian pilih biaya transportasi ya, biaya transport pembelian. Kemudian klik use account, otomatis jumlahnya diisi dengan jumlah yang ada di sini. Ya, out of balance-nya juga sudah 0, kita klik record. Untuk melihat hasilnya, klik cancel dulu, klik transaction journal. Anda lihat di sini 12 November, debitnya biaya transport pembelian sebesar 10.000, kreditnya adalah kas di tangan 10.000. Untuk apa? Untuk ojek. Ya, kira-kira itu berkaitan dengan mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan Mayop Accounting. Kalau sudah selesai, klik close. Ya, baik, kira-kira itu materinya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.